PT Sutra Perpindo Pharma bersama Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Mantra Naga Bumi. Tak ada yang bisa menghancurkan kami. Tidak akan ada yang mampu menghancurkan Merak Jingga. Tidak juga Mataram. Tidak. Hei, kalian semua penghuni dasar bumi, segala siluman penjuru Macapada, bangkitlah, bangkitlah. Hancurkan mereka, hancurkan Mataram, hancurkan Rakai Panangkaran, hancurkan. Paduka tidak akan bisa menghalangi beliau. Dendamnya bagaikan dahana selaksa kepundang yang tidak akan membeku karena siraman hujan sepanjang masa. Kebenciannya telah mengkristal seperti batu karang perkasa yang tak akan hancur karena ombak dan badai. Biarkan dia bebas melampiaskan semuanya. Dewa tak pasti lebih tahu dari segalanya. Hari ini semuanya akan berakhir. Seperti lautan ada pantainya, seperti daratan ada tepinya. Pengembara pun akan berhenti pada tujuannya. Di sini biarlah kita putuskan segalanya. Siapa yang berhak menatap langit cerah dengan sinar matahari di esok hari? Akulah yang berhak. Jiwa langgengku akan membuatmu mampus, Ranggageni. Mantra Naga Bumi, sebuah kisah misteri tentang hilangnya kitab Lawang Pitu dan Mahkota Biru, lambang keperkasaan Mataram kala itu. Penuh ketegangan, dendam, dan keserakahan, diseling dengan kisah romantis yang mengharukan. Mantra Naga Bumi, ide cerita Totot Prambanan, naskah disusun dan ditulis oleh Chandra Argadinata, teknik dan montase Novin Momo, ilustrasi musik Frans Harius, dengan sutradara Dian Pertiwi. Mantra Naga Bumi kali ini menampilkan episode ke-24 dengan judul Tahta Putra Mahkota. Dalam seri yang pertama ini didukung oleh para pelaku Ferry Fadli sebagai Ranggageni, Neni Haryoko sebagai Nulot Kencana, Margarot sebagai Nulot Mahesi, Aris sebagai Kipanjali, Ashari sebagai Resi Gupta, Petrus Urspan sebagai Rakai Mahisa, Asriati sebagai Nyai Balitung, Nusri Nurdin pengantar cerita. Selamat mendengarkan. Aduh, Gusti, aduh. Karo apa ki obate, duh? Angger hari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, larandas, lara untuk, aduh, saking larae sampai nyudut mengkenen, beli kakek gawe nang obat, aduh. Lo hari Kang Bohel, lamun sing mau atuh, kula mah beli apa-apa, nah iki, oskadon, puyeng, larandas, lara untuk, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah, oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku, makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum oskadon mah nganggok ngantuk segala macem, Kang. Kang penting sih cepet waras. Ces waras. Coba ki. Aduh, oskadon ya.
Jod. Bener bae kayak Jet cepete. Wis langka puyenge, wis langka laran dase, wis langka lara untuke. Aduh ilang kabeh Jod. Wah hebat Oskadon hebat. Kang bener sih? Bener Oskadon. Beli salah maning, cepete ibarat kaya Jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum Oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan, nganggo Oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Barbindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, hancur segala penyakit. Oskadon. Lalu ketiga tokoh itu turun dari barak utama menuju ke tempat masing-masing. Ki Panjaling dengan cepat naik dan bergabung dengan pasukan utama Mataram. Sedangkan Resi Gupta menuju ke tempatnya bersembunyi, yaitu di balik dinding batu jurang yang terjal. Nyai Putih Suci melayang naik dan hinggap seenaknya di atas tonjolan batu di pinggir jurang. Sementara itu di puncak Merapi, Rangga Geni masih berdiri dengan sikap gelisah dan tegang. Dia mencari-cari di kegelapan, dan sesekali dia melirik ke bawah, namun pandangannya tertutup pekatnya malam. Nimas Nilat Kencana, apakah kau tidak jadi datang? Apakah kau akan mengecewakan hatiku? Nimas, rasanya saat ini Ki Panjaling dan semua yang ada di barak utama pasti sedang mencariku, sedang menantiku. Apakah saat ini pasukan Raden Mahesa sudah masuk ke dalam wilayah Merapi? Ya, sebaiknya aku turun saja. Kalau nanti Nimas Nilat Kencana datang, pasti dia akan langsung turun ke dalam kancah peperangan. Manis, ayo kita turun. Kita harus bersiap-siap. Pasti Ki Panjaling dan yang lainnya sedang menantikan kita. Ayo Manis. Angin apa ini? Manis, hati-hati. Bukankah kau menunggu Kakang Rangga Geni? Nimas Nilat Kencana dan Nimas Nilat Mahesi. Kalian rupanya. Maaf Kakang, kami agak terlambat. Kenapa terburu-buru Kakang? Tenang saja, masih ada waktu untuk kita berbincang-bincang. Nimas Mahesi, tidak mungkin kita bisa tenang-tenang. Aku yakin Ki Panjaling dan yang lainnya sudah sibuk dan gelisah menunggu kita. Sebaiknya kita turun saja. Kakang Rangga Geni, Rakai Mahesa dan pasukannya baru saja masuk ke wilayah Merapi. Jangan cemas, kami tadi mengikuti perjalanan mereka. Jadi kalian... Benar Kakang, kami memang mengikuti perjalanan mereka. Kita tak perlu tergesa-gesa. Lagi pula Ki Panjaling dan semuanya sudah bersiap di tempat masing-masing. Gurumu dan Nyai Putih Suci telah menjadi burung malam yang mencelap di tonjolan batu di tepian dinding batu yang terjal. Mungkin kalau kau melihat mereka, kau akan tertawa. Iya, tapi alangkah baiknya kalau saat ini kita berada di barak utama. Di sana kita bisa menunggu sampai panas sendara yang dilepaskan ke udara. Katanya, Kakang kebagian untuk menghadapi para siluman Nyai Balitung. Iya, Nimas. Aku akan menghadapi para siluman itu bersama Cedar Perak. Ayo, kita turun ke bawah. Lebih baik menunggu daripada terlambat. Ayo, Kakang. Nimas Mahesi, marilah. Mari, Kanda Ratu. Sementara itu marilah kita lihat pasukan Merak Jingga yang semakin merambat masuk ke wilayah Gunung Merapi. Rakai Mahesa dan Nyai Balitung dengan gagahnya
berkuda di tengah-tengah pasukannya yang besar. Ayo, percepat jalan kuda kalian. Kita harus cepatnya meninggalkan wilayah Gunung Merapi ini. Nyai Balitung, perasaanku tiba-tiba saja tidak enak. Apakah para penghuni gunung ini mulai mengganggu pasukan kita? Tenanglah rakyat, tak akan ada siluman yang berani mengganggu perjalanan kita. Pasukan silumanku telah menyebar dan mereka pasti bisa mengatasi semuanya. Percayalah. Dia terus memacu kudanya, namun tiba-tiba perasaannya yang tidak enak itu mengganggu jiwanya. Hatiku tetap saja tak enak. Aku seperti merasakan ada sesuatu di sini. Ayo, jalan yang cepat. Aduh Gusti, aduh, karo apa ki obate duh? Angger hari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, larandas, lara untuk, aduh, saking larai sampai nyutut mengkenen, beli kakek gawe nang obat, aduh. Lho, hari Kang Bohel, lamun sing mau atuh, kula mah beli apa-apa. Nah iki oskadon, puyeng, larandas, lara untu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku, makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Nginum oskadon mah nganggok ngantuk segala macem, Kang. Kang penting sih cepet waras. Ces waras. Coba ki. Aduh, oskadon ya. Halai Jod, bener baik kayak Jet cepet teh. Wis langka puyenge, wis langka larandase, wis langka lara untu. Aduh ilang kabeh Jod. Wah, hebat oskadon, hebat. Kang bener sih? Bener oskadon. Beli salah maning, cepete ibarat kaya Jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan, nganggo oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Farbindo Parma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, hancur segala penyakit. Oskadon. Pasukan berkuda Merak Jingga berjalan dengan cepat, dan pasukan pejalan kaki di belakangnya pun ikut-ikutan mempercepat langkah mereka. Panji-panji kebesaran Merak Jingga berkibar. Derap kuda dan langkah yang banyak itu membuat binatang-binatang di sekitar Merapi terkejut dan berlarian.
Dirasakan seperti ada alunan kematian yang bergema. Ada ancaman yang amat berbahaya. Oh, lihat itu, Nyai. Panas segarin, panas segarin. Ada musuh. Serang! Hancurkan pasukan Rajinga! Ayo hancurkan pasukan! Bunuh pemberontak! Tanah bukit yang longsor disertai jatuhnya batu-batuan dari atas tebing secara mendadak membuat pasukan berkuda Rakai Mahesa terkejut, dan kuda-kuda mereka merintih, mengamuk, dan para prajurit utama Merak Jingga terpental jatuh dari kuda. Awas! Menghindar! Cari tempat perlindungan! Ayo menghindar! Ah, kita diserang dari atas. Kita terjebak. Berlindung! Para prajurit Merak Jingga jungkir panik menghindari serangan batu dari atas bukit sebisanya. Namun karena gelapnya malam, mereka tidak tahu dari mana datangnya batu dan anak panah. Usaha mereka sia-sia. Para prajurit Merak Jingga menjadi panik. Mereka berlarian ke sana kemari. Namun tak banyak dari mereka yang bisa menghindar. Satu demi satu mereka kembali menemui ajal di ujung panah dan jatuhan batu-batu besar dari atas. Rakai Mahesa sendiri bersama Nyai Belitung merasa sulit menghindar. Akhirnya mereka menggunakan senjata di tangan untuk menangkis anak panah yang datang bagaikan hujan. Kurang ajar! Kalian pengecut! Awas! Aku akan membunuh kalian semua! Nyai Belitung! Kerahkan pasukan siluman! Cepat! Baiklah rakyat. Iya! Hei, kalian orang-orang Mataram! Kalian pengecut! Kalian curang! Hujani terus! Hujani mereka dengan anak panah! Iya! Ayo terus! Hujani mereka! Nyai Belitung tak bisa berbuat banyak, karena di saat itu juga dia harus menghindari ratusan anak panah. Teriakan kematian dari para prajurit Merak Jingga membuat dia semakin bingung dan gelisah. Kurang ajar! Kalian harus menebus semuanya! Kalian akan kuhancurkan! Ya! Pukulan Rakai Mahesa menghantam dinding bukit. Bukit batu itu hancur berantakan. Beberapa prajurit Mataram jatuh bergulingan. Pada saat itulah panah dan hujan batu berhenti. Tak berapa lama kemudian suasana yang tadi gelap itu berubah menjadi terang. Di pinggir tebing secara tiba-tiba menyala ratusan obor. Aduh Gusti, aduh. Karo apa ki obate, duh? Angger Hari Wisnu atiraken bae.
Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, larandas, lara untuk. Aduh, saking larae sampai nyutut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Lho, ari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki Oskadon, puyeng, larandas, lara untu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah Oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku. Makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum Oskadon mah ngantuk segala macem, Kang. Kang penting sih cepet waras. Ces waras. Coba Ki. Aduh, Oskadon ya. Halai Jod, bener bae kayak Jet cepet teh. Wis langka puyenge, wis langka larandase, wis langka lara untu. Aduh ilang kabeh Jod. Wah, hebat Oskadon, hebat. Kang bener sih? Bener Oskadon. Beli salah mani, cepete ibarat kaya Jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum Oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan nganggo Oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Farbindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga Jet, ancur segala penyakit. Oskadon. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang menyalakan obor-obor itu? Pasti ada orang berilmu tinggi yang bisa bergerak dengan cepat membakar obor-obor itu. Kurang ajar. Rupanya mereka telah memasang jebakan di sini. Kurang ajar! Kalian telah berlaku curang! Prajurit, hancurkan mereka! Kalian tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Kalian sudah terkepung semuanya. Lembah ini akan menjadi kuburan bagi kalian orang-orang tamak, manusia pengkhianat. Siapa kau? Jangan berpura-pura tidak tahu Raden Maisa. Ingatlah, aku adalah Ki Panjalin, Panglima Utama Kerajaan Mataram. Kalian sekarang sedang berhadapan dengan prajurit Mataram. Menyerahlah. Kalau tidak semuanya akan menjadi kenyataan. Lembah ini akan menjadi kuburan bagi kalian. Kurang ajar. Aku akan membunuh. Aku akan membunuhmu. Aku akan menghancurkanmu. Prajurit, hajar dan hancurkan mereka. Kalian semua, ayo hancurkan para pemberontak. Bunuh mereka semua. Peperangan tak bisa dihindarkan lagi. Kedua pasukan yang telah siap itu saling serang dan saling terjang. Sebentar saja jeritan kematian terdengar memenuhi alam di sekitar kaki Merapi. Lihatlah mereka Raden Maisa. Mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Kalian telah kehilangan semangat. Sebaiknya kalian menyerah. Perintahkan anak buahmu menyerah Raden Maisa. Kurang ajar. Kau harus mati dulu, Panglima bodoh. Jangan terburu nafsu, Raden Maisa. Kurang ajar. Siapa kau? Apakah kau juga sudah bosan hidup? Raden Maisa, mungkin kegelapan malam dan remangnya cahaya obor membuat kau tidak lagi mengenalku. Dah, perhatikanlah aku baik-baik. Kurasa kau masih ingat dengan orang tua yang kau ambil senjata gelang mustikanya waktu di Karang Gombak waktu itu, bukan? Rupanya kau Resi Kuta.
Bagus, bagus. Malam ini aku tak akan melepaskanmu lagi. Aku akan membunuhmu. Mana muridmu yang bernama Dia Ayu Pengukir? Dan mana Ranggageni itu? Suruh mereka keluar dan menghadapi aku. Mereka semua sudah berhutang padaku. Perlu kau mencari mereka, Raka Maisa. Kau tak akan menang menghadapinya. Silakan hadapi aku dan teman-temanku ini. Kalian bukan apa-apaku. Kalian hanyalah orang tua yang sudah bau tanah. Nyai Balitung, bangkitkan para siluman itu. Suruh mereka menghadapi dan menghisap darah orang-orang bodoh ini. Baiklah, rakyat. Aku akan menyuruh Sasti Tunggadewi bangkit. Sung bali sung, mantra api, mantra murni. Bangkitlah kalian semua, bangkitlah. Ada pesta malam ini, pesta darah, pesta kematian. Kalian semua, hati-hatilah. Menyingkirlah, jangan dekati para siluman itu. Menyingkir, hanya menyingkir. Hancurkan saja yang lainnya, hanya menyingkir. Kalian tak akan bisa menghancurkan kami. Tidak ada yang mampu menghancurkan malam jingga. Tidak. Tidak juga Mataram. Tidak. Hei, kalian penghuni dasar bumi, segala siluman penjuru martapada, bangkitlah, bangkitlah, hancurkan mereka, hancurkan orang-orang Mataram yang bodoh itu, hancurkan rakyat Panangkaran, hancurkan. Ya. Sapa kang awake lemes bae, gageng minum oskapit. Ahe, kita kan sedina siji. Sehat awake, lan kerjane ora cepet lemes. Abda, pantes semangat lan sehat bae si akang mah. Pantes minum oskapit sedina siji. Hebat. Oskapit salah siji multivitamin lan mineral kang paling dibutuhaken ning awak kita. Vitamin kang bisa nambah tenaga lan sekaligus menimbulaken semangat ning awak kita. Haca, oskapit vitamin kang bener-bener lengkap. Abdo, lamun kita ngebiasa akan minum oskapit sedina siji, nganggo jaga supaya awak tetap sehat lan ora cepet lemes nganggo ngelaksanakan pekerjaan. Oskapit kan bagus pisan nganggo